Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Pada video kali ini kami akan mengupdate informasi terkait kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh BKN, di mana ini merupakan tetapan untuk rekan-rekan semua saat memilih formasi di laman SSCSN, wabil khusus untuk rekan-rekan yang prioritas 1. Nah, di sini BKN sampaikan beberapa informasi yang penting bagi Bapak Ibu. Apa saja informasinya? Pastikan ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kita baru saja mendapatkan informasi terkini di mana rekan-rekan nanti tentu saja akan melakukan pendaftaran dan pemilihan formasi itu di laman SSCSN. Nah, di sini kita dapati BKN mengeluarkan beberapa ketentuan yang mana nanti akan dilakukan oleh rekan-rekan, khususnya yang prioritas 1 ya, yang dikatakan tidak lagi dilaksanakan seleksi tetapi hanya penempatan. Nah, di sini Bapak Ibu informasinya kita dapatkan dari hasil audiensi yang dilakukan oleh rekan-rekan guru yang sudah lulus passing grade, yakni forum guru honorer yang sudah lulus passing grade, di mana ini audiensi dilakukan rekan-rekan kemarin ke BKN, karena luar biasa nih Bapak Ibu, audiensi yang sudah dilakukan berkali-kali, baik itu ke Kemendikbud maupun ke PAN RB, dan kali ini rekan-rekan guru-guru yang sudah lulus passing grade yang terhimpun dalam FGHNLPSI, menyebutnya pun susah, melakukan audiensi beberapa waktu yang lalu, yakni pada Selasa 28 Juni 2022, di mana di sana mereka diterima oleh perwakilan BKN sebanyak 5 orang, yakni Bapak Septian, Adi Fauzan, Mariono, Subagio, dan Ibu Rani. Nah, dari hasil audiensi itu Bapak Ibu didapatkan beberapa catatan ya. Yang pertama berkenaan dengan mekanisme pengangkatan P3K. Kita baca Bapak Ibu. Yang pertama adalah bahwa data kebutuhan untuk guru di seluruh Indonesia itu nanti diambil berdasarkan data Dapodik. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri, ini merupakan syarat mutlak bahwa rekan-rekan yang terdata di Dapodik menjadi hak untuk mengikuti seleksi P3K. Tidak boleh ada yang tidak terdata di Dapodik. Itu yang pertama. Yang kedua, rekrutmen pegawai ASN P3K itu diperbaiki melalui proses seleksi. Apa yang dimaksud diperbaiki melalui proses seleksi? Nah, ini Bapak Ibu sebagaimana diterangkan oleh Bapak Irwan Sahril kemarin beberapa waktu lalu terkait mekanisme seleksi yang dilakukan oleh panitia Panselnas pada seleksi P3K 2021 ini, bahwa memang ada 3 jenis seleksi ya. 3 jenis seleksi. Mekanisme seleksinya pertama adalah penempatan. Nah, penempatan ini untuk rekan-rekan yang lulus passing grade prioritas 1, sedangkan kesesuaian verifikasi adalah untuk P2 ataupun prioritas 2. Kemudian yang seleksi dengan tes ini adalah khusus rekan-rekan yang umum dan swasta. Kemudian hasil yang ketiga adalah tidak ada kebijakan penghapusan honorer, melainkan pengalihan status honorer. Nah, kita mendapati edaran terbaru dari Menpan RB, Bapak Cahyokumolo, bahwa almarhum ya, sudah almarhum sekarang. Ini ada edaran surat tertanggal 3 Mei berkenaan dengan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah dan pusat dan daerah. Ini berkenaan dengan penghapusan honorer. Nah, disebutkan di sini bahwa pemerintah hanya mengakomodir 2 pegawai, yakni ASN P3K dan ASN PNS. Oleh karena itu, dengan adanya surat edaran ini, hasil audiensi rekan-rekan lulus passing grade itu bahwa ini tidak berlaku Bapak Ibu ya untuk rekan-rekan yang sudah lulus passing grade, tidak berlaku. Tetapi yang berlakunya adalah rekan-rekan yang sudah lulus passing grade ini dialihkan statusnya dari honorer menjadi ASN. Kemudian hasil ketiga adalah pelamar dapat memilih formasi yang tersedia berdasarkan pelamar prioritas. Nah, kita ketahui Bapak Ibu, proses pelamaran itu kan nanti dibagi menjadi 2. Yakni pertama prioritas dan yang kedua adalah umum. Dan tentu saja bagi rekan-rekan yang prioritas 1 ini nanti memilih formasinya itu adalah pada kategori prioritas ya. Tidak ada lagi tes-tes. Kemudian untuk keputusan yang kelima, sistem penguncian formasi. Nah, ini sistem penguncian formasinya yaitu guru induk diprioritaskan untuk memilih formasi yang tersedia. Ini sudah tidak dipungkiri dari hasil simulasi yang disampaikan oleh Pak Andika juga sudah jelas bahwa rekan-rekan tidak perlu khawatir, rekan-rekan pasti mengunci ya
formasi yang tersedia di sekolah. Bahkan bukan hanya mengunci, rekan-rekan bisa mencuri formasi yang ada di luar sekolah induk untuk ditarik oleh rekan-rekan yang lulus passing grade. Kemudian keputusan selanjutnya adalah dalam sistem pemilihan formasi. Nah, ini di laman SSCSN ya. Nah, ini di laman ini bahwa pelamar prioritas 1 itu nanti, yakni guru yang lulus passing grade, akan diarahkan oleh sistem untuk memilih formasi yang tersedia dan hanya konfirmasi dengan memilih yes atau no. Nah, jadi tidak ada lagi tindak lanjut upload data, tidak ada. Yang jelas saat pemilihan formasi di laman SSCSN itu sudah masuk kepada pemilihan formasi, maka rekan-rekan hanya memilih yes dan no. Bahkan kami dapat bocoran rekan-rekan nanti sudah terkunci pada formasi penempatan yang sudah ditetapkan oleh Panselnas. Seperti itu bahkan. Kemudian selanjutnya untuk yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Guru lulus passing grade harus melakukan pendaftaran. Nah, ini kemutlakan ya. Artinya walaupun sudah lulus passing grade tidak ada tes, tetap login ke SSCSN, tetapi tidak ada seleksi tes lagi, tidak ada. Yang ada seleksi hanya penempatan. Kemudian yang ke-8 adalah belum ada mekanisme teknis dari Kemendikbud dan Kemenpan RB yang diintegrasikan dengan dalam sistem SSCSN. Jadi apa yang sekarang dirapatkan dalam rakor Pemda, di mana itu yang saya katakan tadi bahwa seperti penjelasan Pak Andika, rekan-rekan ini bahkan tidak memilih lagi formasi, tetapi sudah langsung terkunci penempatannya di mana begitu. Penempatannya di mana itu sudah terkunci. Nah, hasil keputusan Kemenpan RB dengan Kemendikbud itu belum lagi diintegrasikan ke dalam SSCSN. Nah, itu nanti otomatis saat dibuka diharapkan sudah langsung seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, formasi didasarkan pada usulan kebutuhan sekolah, lalu diajukan oleh BKN dan ditetapkan oleh Kemenpan RB. Intinya bahwa Bapak Ibu tinggal duduk manis ya. Intinya duduk manis, semuanya sudah akan diatur bahwa Bapak Ibu akan melalui seleksi penempatan saja untuk mendapatkan formasi di tahun 2022. Nah, kemudian terkait ini tadi mekanisme pengangkatan P3K, kemudian terkait dengan regulasi seleksinya, ini berkenaan dengan aturannya Bapak Ibu. Di sini disebutkan yang pertama, kewenangan manajemen ASN di BKN itu hanya sebatas ataupun terbatas untuk mengkoordinasikan sistem seleksi. Nah, kita ketahui yang punya gawe ini kan Kemendikbud. Yang punya aturan yang mengeluarkan Permenpan itu dari Pan RB. Sedangkan di BKN adalah sistem seleksinya, ya. Maka di sini disebutkan dari regulasi itu kewenangan di BKN itu hanya terbatas pada mengkoordinasikan sistem seleksi, yakni sistem SSCSN. Jadi tidak lebih daripada itu. Kemudian bagi guru lulus passing grade yang diberhentikan oleh pihak sekolah cukup melampirkan surat pernyataan. Nah, ini yang kita ketahui, rekan-rekan yang sudah lulus passing grade lalu ternyata diberhentikan oleh pihak sekolah, entah sekolah negeri ataupun sekolah swasta, maka rekan-rekan nanti ketika formasinya dibuka, kuotanya dibuka, kan rekan-rekan tetap akan menjadi ASN. Nah, itu nanti persyaratan yang diminta cukup melampirkan surat pernyataan bahwa rekan-rekan sebenarnya sudah terdata di Dapodik sebelumnya dan sudah dinyatakan lulus passing grade dan berhak mendapatkan status ASN P3K. Kemudian yang selanjutnya, kebijakan dari BKN ada kebijakan bahwa ASN P3K tidak bisa dimutasi. Ini sudah lama ya kebijakannya dan sudah pernah kita bahas dalam video yang lain. Kemudian yang terakhir adalah waspada terhadap adanya oknum calo yang mengatasnamakan BKN. Ya, tentu saja ini menjadi hal yang viral, sering sekali kita tertipu dan terkecoh gara-gara dijanjikan iming-iming untuk menjadi ASN, baik itu P3K maupun PNS, gara-gara ada oknum tertentu yang atasnamakan baik itu BKN, Panselnas yang ingin menjanjikan dapat masuk pada formasi ASN di kementerian manapun ataupun di daerah manapun. Baik Bapak Ibu, ini laporan singkat hasil audiensi rekan-rekan yang sudah lulus passing grade dengan BKN, yang mana kita dapati ada beberapa aturan ataupun terkait mekanisme pengangkatan P3K yang disepakati, dan yang kedua adalah terkait regulasi seleksi ASN yang di mana ini lebih menitik beratkan pada kewenangan dan regulasi BKN itu sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi
informasi bagi Bapak Ibu yang nanti segera akan mendaftar saat rakor Pemda selesai semua, kemudian kuota sudah dapat dikumpulkan kembali. Selanjutnya akan dibuka pengumuman penerimaan ASN P3K, khususnya penempatan bagi rekan-rekan yang sudah lolos passing grade untuk segera mendapatkan status ASN tahun 2022. Demikian Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.